Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini untuk kalian tonton hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tidak bosan mendengarkan ceritanya duniaku. Hari ini seneng banget, aku mau lanjutin ceritanya lagi untuk Jakarta dan Jalan Ceritaku antara Fajri dan Mas Dion. Bagaimana kelanjutan ceritanya untuk part 19 hari ini? Simak video ini sampai habis, tapi sekalian jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya, lalu subscribe channel aku. Boleh juga di-share ke sosial media kalian. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke, senang sekali karena di part 19 ini Fajri pun sudah bisa bersama lagi dengan Mas Dion. Lalu bagaimanakah kehidupan dia sehari-hari dengan Mas Dion yang baru saja pulang kembali dari kampungnya Fajri. Dan waktu itu Mas Dion pun ngasih kejutan bahwasannya dia pulang tanpa ngasih tahu sama Fajri. Dan ya, seperti part 18 kemarin kalian sudah mendengarkan semuanya. Dan buat teman-teman yang belum dengerin ceritanya di part 18, kalian tonton dulu biar kalian tahu jalan ceritanya seperti apa. Nah, di hari ini ya, Fajri dan Mas Dion pun sudah satu rumah. Maaf, bukan satu rumah, tapi dia sudah kembali ke Jakarta. Dan Mas Dion pun kembali beraktivitas seperti biasa. Karena kemarin Pak Hendra sudah ngasih tahu sama Mas Dion bahwasanya dia akan digantikan oleh posisinya sama Fajri. Tapi ketika Fajri ngasih tahu sama Pak Hendra bahwasanya Mas Dion sudah kembali dan dia sudah sehat kembali, lalu Pak Hendra pun memutuskan untuk tetap menggantikan posisinya Mas Dion oleh Fajri, dan Mas Dion tetap kerja di posisi yang sama, namun dia tidak ikut kalau misalkan ada kerjaan di luar kota. Ya, itu adalah keputusan dari Pak Hendra, karena waktu itu Pak Hendra pernah telepon sama Fajri mengenai Mas Dion yang sudah datang ke Jakarta. Nah, disitulah letak dimana Mas Dion pun sangat senang-senang dengan apa yang dikasih tahu sama Pak Hendra, karena dengan begitu Mas Dion bisa fokus dan tidak banyak keluar kota. Tapi ada sedihnya karena dia sering ditinggal sama Fajri. Oke, kita masuk aja yuk ke ceritanya. Hari ini hari pertama kali Mas Dion masuk. Setelah beberapa minggu dia cuti, dan hari ini pun dia masuk kerja seperti biasa dengan kekuatan dan fit yang luar biasa, dan dia semangat banget. Waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menawarkan diri untuk menjemput Fajri dari rumahnya ke rumahnya Fajri. Pada saat itu Fajri pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Pagi itu dia menelpon Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah selesai? Apanya? Siap-siap. Ini udah. Kenapa mas? Hari ini mas pengen berangkat bareng sama kamu, boleh? Tumben. Emang gak boleh? Ya boleh sih. Ya udah mas jemput ya. Aku lagi bikin sarapan. Mas mau dibikinin gak? Boleh tuh. Kamu bikinin sama siapa aja? Hari ini sih aku bikin buat aku doang sih sama Kanisa. Terus kalau misalkan Mas Dion juga mau, aku bikinin nih. Ya udah, Mas bikinin satu ya. Oke. Jadi Mas boleh jemput gak nih? Boleh. Ya udah, tunggu bentar ya. Mas jalan. Hati-hati Mas. Iya. Singkat cerita, Mas Dion pun nyampe dan dia tiba-tiba langsung masuk. Hari pun baru jam 6. Dia sebenarnya berangkat jam 7. Jadi masih ada 1 jam lagi. Tiba-tiba pas masuk, dia langsung lari ke dapur dan naruh tas di sofa. Fajri. Iya mas. Kamu lagi masak? Ini lagi masak. Ampun, rajin banget sih pacar mas. Apaan sih? Itu lagi masak. Mas mau dibawain ke kantor apa makan di rumah aja?
Kira-kira kalau makan di rumah cukup gak ya waktunya? Ya cukup aja sih. Cuma kalau misalkan singkat, kayaknya gak enak deh makan singkat waktunya. Kalau misalkan sama kamu kan harus waktu yang lama. Apaan sih mas? Mau makan di rumah? Apa dibawa ke kantor nih? Dibawa ke kantor aja deh. Nanti kita makan di kantor aja. Ya udah. Berarti kita harus berangkatnya cepat sih. Ya udah nanti kita makannya bareng sama Kanisa aja. Oke. Kamu bikin apa hari ini? Ini aku bikin nasi goreng, tapi aku tambahin mie. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Asalkan itu bikinan Fajri. Apaan sih mas? Oh iya, Fajri. Minggu depan tuh kan ada tanggal merah nih. Kalau nggak salah tuh 3 hari ya. 3 hari berturut-turut sama minggu. Gimana kalau misalkan kita ngecamp? Maksudnya? Ya kita ngecamping berdua. Ya nggak apa-apa. Kau mau nggak? Aku nggak pernah camping. Ya udah, camping sama mas aja. Kada mas. Gimana ya? Udah, ikut ya. Ya udah deh, atur aja mas. Yes. Kok mas semangat banget sih hari ini? Iya dong, harus. Karena kan hari ini hari pertama mas bekerja. Ya udah deh, nanti aja kita lanjutin ngobrol. Kita siap-siap yuk. Ayo. Sampainya di kantor, Kanisa pun udah nungguin. Ini singkat cerita ya. Nyampe di kantor, Kanisa udah nungguin dan mereka pun makan bareng. Mereka makan di meja kantin. Waktu itu kantin belum buka sih, karena kantin bukanya siang. Terus mereka makan, mereka pun ngobrol. Tiba-tiba pas mereka lagi pada makan, lagi asik ngobrol dan makan, tiba-tiba HP-nya si Fajri bunyi. Siapa? Pak Hendra. Angkat. Halo Pak Fajri. Iya Pak. Kamu udah nyampe kantor? Sudah Pak. Mas Dion jadi hari ini masuk Pak. Ini lagi sarapan bareng sama saya. Oke. Hari ini kamu temenin saya. Kemana ya Pak? Ada sesuatu hal yang harus kita selesain. Dan kamu temenin saya ya. Bikin laporannya dulu. Nanti saya udah ngemailin semuanya. Nanti kamu kerjain dulu sebentar. Kita berangkatnya jam 10. Kemana Pak? Ke Sukabumi. Baliknya hari ini juga kan Pak? Ya kalau misalkan kita bisa nyelesainnya, kita bisa balik hari ini. Cuma kalau misalkan masih butuh waktu lama untuk nyelesainnya, paling kita nginep dan pulangnya besoknya lagi. Ya udah deh Pak, nanti saya bikin laporannya. Udah di email Pak? Udah. Oke. Ya udah ya, itu aja dari kabar dari saya. Salam buat Mas Dion. Sama-sama Pak, makasih. Kenapa? Pak Hendra ngajak aku keluar. Katanya aja proyek yang harus diselesain hari ini. Kemana? Ke Sukabumi. Mas gak apa-apa kan ditinggal? Gak apa-apa lah, kan itu kerjaan kamu. Mas seneng sekarang kamu udah bisa jadi mandiri. Dan kerjaan kamu udah bisa kamu handle sendiri sekarang. Dan Mas bangga banget sama kamu. Semangat ya. Tapi aku pengennya sama Mas sih. Udah, nanti kan kita liburannya bareng. Kalian mau liburan kemana? Nanti kan tinggal merah. Ada 3 hari tuh. Rencananya saya sama Fajri mau jalan-jalan, mau camping gitu. Cie, camping di mana? Nggak tahu sih, mau dilihat-lihat dulu antara Garut atau Bogor. Nanti deh lihat cuaca juga. Dan aku bakalan berangkat nanti bareng sama Fajri. Itu beneran Jri? Insya Allah Kak. Cielah kalian. Ya udah deh, pokoknya kalian harus tetap akur kayak gini dan gak boleh berantem ya. Iya. Ya kita udah selesai, kita lanjut kerja yuk. Hayo. Fajri. Iya Pak. Jangan lupa dikerjain ya. Oh iya Pak, siap Pak. Aku ngerjain laporan dulu ya Mas. Ya udah Mas juga kembali ke mejanya Mas dulu ya. Kamu semangat. Ya. Ini permen.
Apa? Permen apa? Permen Kiss, biar kamu semangat. Apaan sih mas? Terus Fajri pun menyelesaikan kerjaan yang dikasih sama Pak Hendra, karena nanti jam 10 dia bakalan keluar dan bakalan bareng sama Pak Hendra untuk nyelesain pekerjaannya dia di luar. Oke, singkat cerita, beberapa jam kemudian, karena berangkatnya jam 10, ini masih jam 9-an, tiba-tiba hujan gede banget di luar. Dan Fajri pun khawatir kalau misalkan hujannya di luar itu gede, itu biasanya tuh ruangan juga makin dingin banget gitu. Dan dia ngelihat Mas Dion tiba-tiba kayak kedinginan gitu kan. Terus Fajri pun langsung bergegas ke tempat Mas Dion. Dia langsung merangkul Mas Dion kayak, "Mas kedinginan?" "Iya nih, sweaternya mana?" "Ada di mobil, aku ambilin ya." "Gak usah, hujan kok di luar, kan ada payung. Aku ambilin ya, biar gak kedinginan." "Mas ikut ya?" "Gak usah mas, di sini aja ntar basah." "Ya udah, makasih ya." "Iya." "Pak, minjem payungnya sebentar boleh?" "Boleh. Mau kemana mas?" "Saya mau ke mobil bentar, mau ngambil sweater." "Oh, ya udah nih." Fajri pun jalan keluar dengan membawa payung. Dan itu posisinya hujan gede banget. Dan Mas Dion bisa ngeliatin dari dalam, melihat Fajri yang benar-benar kayak tulus banget, sayang banget sama dia. Walaupun hal sekecil itu, tapi Fajri benar-benar nunjukin bahwasannya dia sayang banget sama Mas Dion. Dan dia gak mau sesuatu hal yang terjadi kepada Mas Dion. Bahkan dia untuk izin keluar pun sebentar sama Pak Hendra pun dia khawatir sebenarnya untuk kondisinya Mas Dion yang belum stabil kayak gitu kan. Walaupun dia fit banget ini pagi, dia bisa aja nanti siang drop atau nanti sore drop kayak gitu kan. Seperti hal yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi benar-benar Fajri itu kayak ngejaga banget gimana caranya agar Mas Dion ini tuh bisa diantisipasi gitu loh. Dan bahkan sebenarnya di dalam pikirannya Fajri ini, Fajri sebenarnya tidak setuju kalau misalkan dia camping di luar, karena otomatis di sana tuh suasana sama udara yang ada di luar itu pada saat camping itu pasti dingin banget. Dan dia khawatir aja kalau misalkan Mas Dion bakalan dapat sesuatu yang terjadi yang enggak nanti di sana itu. Dan Fajri itu nyari alasan yang cocok untuk biar Mas Dion ini tuh nggak kepikiran untuk bisa main ke camping aja gitu. Fajri lagi berpikir gitu. Saat kembali, Mas Dion pun dipakein jaket tuh, dipakein sweater sama Fajri. Dan ada beberapa orang yang memperhatikan sikapnya Fajri ke Mas Dion. Dan ada juga yang nanyain sama Kanisa, "Fajri sama Dion kayaknya akrab banget sekarang." "Iya, justru aku seneng ngeliat Fajri sama Dion dekat, karena mereka itu sama-sama saling support dan sama-sama saling perhatian gitu. Dan aku seneng aja gitu," kata Kanisa gitu sama temen-temennya. "Oh gitu, mereka gak pacaran kan? Itu urusan mereka, udah kita gak usah ngusik hidup orang lain deh." Kanisa tuh selalu ngebelain mereka berdua karena Kanisa itu yang paling kenal mereka gitu loh. Terus Fajri pun kembali ke mejanya. Tiba-tiba Kanisa ngomong, "Shh, apa? Barusan ada orang yang mau main kesini tadi." "Ngapain?" "Cuma nanyain, kamu pacaran gak sama Mas Dion?" Cuma kayak gitu doang. Terus aku cuma jawab kayak gini, "Gak usah ngurusin orang lain." Kayak gitu doang sih. Capek ya kak, kalau misalnya kita ya kayak gitulah, kalau misalkan kita berada di lingkungan yang kayak gini. Makasih ya kak selalu dukung kami, yang mana kakak selalu support apapun yang kami lakukan gitu. Iya dong, kan kamu sama Mas Dion juga orang yang paling kenal sama Kanisa juga. Jadi Kanisa tahu kalian berdua itu seperti apa. BTW, tadi kamu ngambilin sweaternya kemana? Ke mobil kak. Dia kebiasaan kayak gitu. Masa sweaternya ditinggalin mulu di mobil? Padahal kan di sini juga ada AC. Kapan perlu kalau misalkan dia lagi dingin atau apa, kan sweater bisa dipakai gitu. Tapi dia mah suka lupaan, makanya tadi aku ambilin aja. Tapi kalian sweet banget sih.
Kakak aja meleleh ngelihatnya. Apaan sih kak? Fajri, kerjaan udah selesai? Udah pak, udah selesai. Ya udah, kamu siap-siap ya, kita berangkat sekarang. Tapi di luar hujan pak, kita akan pakai mobil. Oh iya, ya udah. Nis, nanti kamu handle dulu kerjanya Fajri ya. Kalau misalkan kita bisa cepat pulang, kita bakalan pulang jam 2 atau jam 3. Tapi kalau misalkan ada kerjaan yang belum selesai, paling kita pulangnya besok pagi atau siang. Baik pak, siap. Dion, iya pak, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat pak. Syukurlah. Kamu jaga kesehatan ya, jangan lupa minum obat. Kakinya gimana? Udah enakan kan? Udah pak. Oh iya, hari ini saya sama Fajri mau keluar ke Sukabumi. Dan biasanya kan kamu tuh yang ngurusin. Dan sekarang saya coba handle dulu bareng sama Fajri, karena ada sesuatu yang emang harus ada saya untuk tanda tangan. Baik pak, hati-hati di jalan pak. Mas, aku jalan dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kasih tahu sama mas. Iya mas. Dah, oke. Mereka pun jalan. Pak Hendra sama Fajri jalan. Sesampainya di dalam mobil, itu kondisinya lagi hujan kan. Tiba-tiba pas dalam mobil, kamu ngapain duduk di belakang? Duduk depan lah, biar bapak ada temennya buat ngobrol. Oh iya pak, saya pindah. Bentar, kamu pakai payung, ntar basah. Nih, pakai payung saya. Iya pak. Fajri pun pindah ke depan. Dan sesampainya di depan, payung pun ditutup dan mereka pun jalan. Di perjalanan mereka ngobrol seperti biasanya, dan sampai satu ketika Pak Hendra pun ngomong lagi sesuatu hal yang sebenarnya Fajri takut untuk ditanyakan seperti ini. Dia masih mempertanyakan bagaimanakah jalan hubungan perasaan atau hubungan percintaannya Fajri. Pak Hendra tuh kayak kepo dengan percintaannya Fajri gitu. Tiba-tiba Pak Hendra ngomong kayak gini. Fajri, ini saya mau nanya aja ya. Kalau misalkan kamu mau jawab silahkan. Tapi kalau misalkan nggak mau dijawab, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab ya. Saya mau nanya sama Fajri. Kalau misalkan ada seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, benar-benar perhatian sama kamu, terus ngasih sesuatu hal yang mungkin ibaratnya bukan untuk diungkit-ungkit, tapi dia tulus ngasih itu, cuman dia selalu memberikan perhatian itu sama kamu, dan sedangkan kamu belum membuka hati untuk orang itu. Kira-kira kamu bakalan peka gak sih sama perasaan orang itu? Sebenarnya saya sangat-sangat sensitif dengan perasaan pak. Apapun yang orang lakukan ke mas saya, jahat atau baik apapun itu, pasti saya langsung ngerasain itu. Karena batin saya tuh kayak tiba-tiba langsung terkoneksi. Oh ini orang emang baik. Ini orang emang belum bisa baik. Dan apa yang saya lakukan itu biasanya sih sesuai dengan apa yang diberikan orang lain sama saya gitu loh. Oke. Berarti kamu bisa tahu dong siapa saja orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kamu. Jelas pak, saya sangat-sangat berterima kasih, terutama juga sama bapak. Bapak kan juga sudah memberikan pekerjaan yang sangat luar biasa buat saya. Saya bisa bergabung di perusahaannya bapak. Saya juga sebentar lagi juga bakalan kuliah, dan saya juga dikasih tempat tidur yang enak. Pokoknya luar biasa deh. Dan itu juga saya selalu tekankan dalam diri saya bahwasanya saya tidak pernah lupa sama jasa orang yang sudah memberikan kebaikan buat saya. Lalu ya intinya sih jasa orang selalu akan saya ingat. Jadi begini Fajri, gimana ya cara ngomongnya ya? Sebenarnya saya juga bingung. Dan apakah ini harus saya tanyakan ke kamu lagi, atau mungkin kamu sendiri bisa memahaminya? Kira-kira si bapak ini mau ngomong apa ya? Fajri degan banget tuh di dalam perasaannya tuh udah kayak Mas Dion.
tolong aku kayak gitu ya, pengen ngomong kayak gitu. Apakah ini adalah cara Pak Hendra untuk bisa berdua sama si Fajri? Entahlah. Tapi Fajri selalu berpikir bahwasanya oh iya ini emang kerjaannya dia, ini emang kerjaannya dia. Gak ada niatan untuk berpikiran negatif, apalagi itu ke Pak Hendra gitu. Tiba-tiba Pak Hendra ngomong lagi kayak gini. Jadi gini Fajri, sebenarnya saya juga sudah beberapa kali ngasih kode untuk hal ini ke kamu, cuman kamu belum paham dengan apa yang saya kasih kode ini. Berhubung karena sekarang itu cuman ada saya sama kamu di sini, saya pengen tanya sama kamu dan kamu harus jawab jujur sama saya, agar saya juga tahu gimana posisi saya nanti ke depannya, posisi perasaan saya nanti ke depannya, dan agar saya juga bisa memilah apa saja yang harus saya lakukan ke depannya kayak gitu. Gimana ya? Jadi gini Fajri, saya mau nanya serius sama kamu. Apakah sekarang kamu lagi menjalin hubungan dengan orang lain? Kamu boleh jawab ini sekarang atau nanti, boleh silakan. Tapi saya pengen nanya ini aja dulu sama kamu. Saya boleh nanya, tapi saya jawab dulu. Kenapa Bapak nanya masalah ini ke saya? Apa alasannya? Enggak, kamu tinggal jawab aja dulu. Kamu lagi jalin hubungan sama siapa? Dan nggak usah kamu kasih tahu namanya siapa dulu. Yang penting saya tahu kamu udah punya pacar atau belum sekarang. Oke. Sebelumnya saya minta maaf loh sama Bapak. Kalau misalkan jawaban saya bisa membuat mungkin perasaan Bapak tersinggung atau nggak apa-apa, kamu jawab aja ya sejujurnya kamu. Saya juga nggak bakalan cuman gara-gara jawaban kamu yang tidak mengenakan hati saya terus tiba-tiba saya nggak konsekuen sama apa yang saya harapkan gitu loh. Jadi saya tetap seperti biasanya gitu loh. Kamu jadi nggak usah gak enakan gitu. Oke. Kayaknya Pak Hendranya udah belibet gitu ngomongnya dan dia takut banget kalau misalkan aku jawab aku udah punya pacar. Itu dalam perasaannya Fajri. Oke Pak, saya udah punya pacar Pak, dan kita udah ngejalanin selama kurang lebih 1 bulan ini. Oke. Lalu ya kalau misalkan Bapak masih penasaran saya udah punya pacar atau belum, ya saya udah jawab, saya udah punya pacar. Oke. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya semoga aja kamu bisa bisa menjalani kehidupan kamu dengan baik dan fokus dengan kerjaan dan masa depan kamu juga. Jangan pernah jadiin alasan pacaran menjadi malas untuk melakukan apapun gitu. Ya saya juga nggak apa-apa sih kamu jawab kayak gitu juga. Pak, maafin aku ya. Enggak perlu minta maaf karena saya juga penasaran aja gitu nanya ke kamu. Saya tahu kok. Dari awal saya kenal sama Bapak sampai sekarang, saya bisa ngelihat itu. Dan bukan saya GR atau apa, karena saya bisa ngerasain itu. Bapak suka kan sama saya? Tapi mohon maaf banget Pak, bukan berarti Bapak bisa ngasih semuanya ke saya dan Bapak juga bisa milikin saya.
Saya nggak apa-apa kalau misalkan Bapak jadi berubah pikiran untuk ngambil semua hal yang Bapak kasih ke saya juga, saya nggak apa-apa. Saya terima itu karena emang tujuan saya ke sini bukan untuk hal itu gitu loh. Nggak usah kayak gitu. Saya ngasih kamu semua itu bukan semata-mata karena saya pengen kamu jadi pacar saya. Ya syukurlah kalau misalkan Bapak niatnya memang untuk itu. Duh, jadi melo kayak gini sih Pak. Udah lah ya Pak ya, nggak usah ngebahas ini deh. Kita fokus aja ke kerjaan kita. Ya, aduh, saya juga kayak mohon maaf ya, saya jadi kayak intens banget nih ngomong sama kamu. Nggak kerasa ini udah hampir nyampe nih. Kamu siap-siap ya? Siapa? Nanti kita presentasi Pak. Iya, kita presentasi. Dan di dalam mobil itu Fajri itu udah berpikir bahwasannya dia udah ngelukain perasaan orang, dia jadi gak enakan sama orang, dan dia bisa ngelihat raut wajahnya Pak Hendra waktu itu memang kayak tiba-tiba jadi salah tingkah dan gak enak juga, dan sama-sama kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi jujur emang Fajri itu orangnya gimana ya, baperan orangnya, dan dia gak bisa ngeliat orang yang di depannya dia tuh sedih. Kalau bisa dia tuh pengen ngehibur aja gitu. Tapi kondisinya Pak Hendra tuh emang gak bisa dibecandain sama kayak Mas Dion gitu loh. Posisinya Pak Hendra tuh orangnya kayak santai, tapi gak sebecanda Mas Dion gitu loh. Santai, tapi lebih banyak yang serius gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya Mas Dion emang pemenang hatinya si Fajri gitu. Singkat cerita, mereka pun sudah nyelesain kerjaan mereka di Sukabumi, dan akhirnya jam 4 sore atau jam 5 sorean mereka tuh pun pulang ke Jakarta lagi, dan mereka mereka pun nggak jadi nginep di sana karena masih ada waktu untuk balik ke rumah. Di perjalanan mereka nggak balik, udah capek banget. Tiba-tiba teleponnya Fajri bunyi. HP-nya bunyi, Fajri. Waktu itu Fajri ketiduran. Akhirnya Fajri pun dibangunin sama Pak Hendra, tapi gak bangun-bangun. Akhirnya terpaksa Pak Hendra pun ngeliat HP-nya siapa yang nelpon. Ternyata yang nelpon Mas Dion. Pak Hendra gak berani dong ngangkat karena itu privasinya Fajri. Dan Pak Hendra udah tahu kalau misalkan Dion ini sama Fajri ada hubungan dekat yang mungkin bisa jadi dibilang akrab banget gitu loh. Akhirnya teleponnya itu nggak diangkat-angkat dan dibangunin terus tuh sama Pak Hendra. Fajri, bangun, ada telepon. Aduh, aku ngantuk banget Pak, capek banget. HP aku bunyi ya Pak? Iya, itu HP kamu bunyi. Siapa ya Pak nelfon? Nggak tahu. Padahal Pak Hendra tahu. Mas Dion Pak. Oh ya udah, diangkat aja. Halo Mas, kamu lagi di mana? Ini jalan mau pulang. Kamu pulang hari ini? Iya. Kamu diantar sama Pak Hendra nggak pulang? Diantar kok sampai rumah. Kendaraan kamu gimana? Tadi kan aku nggak bawa kendaraan. Mas tunggu kamu di rumah ya. Hah? Mas mau main ke rumah? Malam ini Mas mau nginep di rumah kamu. Boleh kan? Oh, ya udah. Ya udah dulu ya Mas. Ntar lagi aku nyampe kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Bentar dulu. Mas mau beli makan. Kamu mau nitip gak? Maksudnya kamu mau nitip apa? Mas beliin. Nggak usah deh. Kamu pasti belum makan kan? Capek banget kayaknya. Enggak kok. Ya udah, Mas beli makan ya. Kamu nanti tinggal makan aja. Kamu hati-hati. Iya Mas, makasih. Siapa? Mas Dion. Katanya dia nunggu di rumah. Oh, cuma tahu doang. Pak Hendra nggak banyak ngomong karena posisinya di sana Pak Hendra kayak sesuatu hal yang dia simpen gitu. Dan ya, seperti yang kalian ketahui,
Gak tahu kenapa tiba-tiba Pak Hendra sedikit ada perubahan dalam sikapnya, dan dia jadi gak banyak ngomong. Tapi Fajri berpikir bahwasanya Pak Hendra lagi capek. Dan di mobil itu, di perjalanan pulang mereka gak banyak ngomong. Dan ya akhirnya nyampe di rumah, Mas Dion pun udah nunggu di luar. Pas keluar mobil, Fajri cuma ngomong kayak gini, "Pak, terima kasih ya udah dianterin pulang." "Iya sama-sama, kamu jangan lupa istirahat ya. Saya pulang dulu, saya gak bisa mampir." Dan Pak Hendra ngeliat di depan Mas Dion udah nungguin Fajri. "Hati-hati ya Pak." "Iya sama-sama." Tutup pintu, langsung jalan. Pak Hendra gak mampir dulu. "Enggak. Mas beli apaan tadi?" "Ini Mas beli makanan. Kamu tadi makan ya?" "Aduh, pacar Mas capek banget kayaknya. Sini. Ayo kita pulang." "Mas sudah lama." "Baru juga setengah jaman." "Kasian banget." Bukannya kuncinya ada juga ya sama Mas?" "Ketinggalan, Mas lupa." Dasar. "Ya udah masuk yuk."